Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Dalam proyek P5 ini kita ambil tema yaitu berkelanjutan sesuai dengan yang tayang di depan, gaspol ya, dengan bahasa kalian yang mungkin sering dipakai ya. Gaspol ini bukan hanya sekedar gaspol gas saja ya, tapi ada makna, ada pengertiannya. Gali satu profesi luhur. Anak sekalian, Ibu sebelum melanjutkan sambutan ingin memberikan pantun kepada pagi-pagi memasak ikan. Masakannya diantar pakai ojek. Ibu bangga dengan kalian, sudah semangat dalam proyek.
pilot project bagi SMA lain di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Tepuk tangan dulu untuk SMA kita. Luar biasa. Nah, sebetulnya apa yang saya sampaikan ini di dalam menggapai profesi yang masa depan itu setelah saya pelajari memang apa yang saya tuangkan di sini itu sebetulnya juga merupakan perjalanan saya. Ya, cuma ketika konteks akademis, ya kita berkemas sesuai dengan akademis. Di sini saya karena pemaparan teori sudah dipaparkan oleh Pak Heri, sekarang saya hanya ingin berbagi pengalaman saya, ingin berbagi di sini lebih ke saya memotivasi adik-adik perempuan, khususnya adik laki-laki. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kelas 12 tahun ini sudah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ke-6 ya. Ibu lihat di proyek yang ke-6 ini kelas 12 sangat antusias dan semangatnya tidak kalah dengan proyek-proyek sebelumnya. Saya harapan Ibu setelah lulus SMA semua siswa dapat menentukan profesinya yang sesuai dengan bakat dan minat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahilaji an aman binimati wal nislam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma badu. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam kegiatan gelar karya studi budaya kelas 12 P5. Kepada para perwakilan kelas diharapkan memberikan presentasi yang terbaik dari yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. Kami harap bagi kelompok yang tidak melakukan presentasi, harap menurunkan volume berbicaranya agar kondisi dapat kondusif. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang ada di sini. Jadi sebelumnya kita mungkin perkenalan dulu aja ya. Jadi di sini aku Mutia Nur Febriana. Saya Andika Chandra. Saya Sofia Dianti. Nama saya Muhammad Rafa. Nama saya Cesiane Augustianti Setiawan. Nama saya Solo Putri Zahara. Oke baik, izinkan kita untuk langsung memulai presentasinya. Untuk awal ini kita akan menjelaskan materi tentang peternakan itu sebenarnya apa sih. Jadi kita bakal menjelaskan lebih ke latar belakang dari peternakannya itu sendiri itu bagaimana. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari peternakan. Jadi peternakan ini adalah sektor vital dalam pertanian yang menyediakan protein hewani seperti daging, susu, dan juga telur. Terima kasih. Kelas 12. Oke, sudah cukup detail terkait dengan Chams Farm. Oke, ada sedikit mungkin yang jadi penasaran bagi Bapak. Jadi seiring dengan berkembangnya teknologi itu di beberapa negara kita mungkin pernah tahu kadang-kadang ada peralihan dari pengkondisian di peternakan, ya baik itu kambing, sapi dan sebagainya. Nah, kalau umpamanya kita bisa membandingkan bagaimana kondisi peternak di Indonesia secara lokal, mereka masih tradisional dan itu salah satu sisi positifnya adalah itu mereka bisa berbagi dalam lahan pekerjaan. Sebelumnya Bapak dan Ibu saya izin menjawab. Jadi untuk modalnya sendiri dari peternakan sapi nih ya yang sudah kita kunjungi, kita ketahui bahwa untuk menghitung modal-modalnya itu tuh mulai dari bakalan sapi. Jadi bakalan sapi itu sapi setengah jadi. Nah, kita beli sapi setengah jadi lalu setelah itu kita urusin mulai dari kandangnya, pakannya, terus kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu.
Saya Reinata. Saya Josani Nur Jauza. Saya Muhammad Zela. Saya Revalina. Saya Fitriani. Saya Nabila Juliana. Pertama, saya Reinata akan menjelaskan bagaimana latar belakang profesi pelukis ini. Umumnya mereka tuh sudah menunjukkan minat dan bakat mereka tuh dalam bidang kesenian tuh sejak kecil. Nah, jadi itu membuat mereka ingin mengasah lebih dalam tentang kesenian tuh dengan mengikuti pendidikan seni rupa. Dan tujuan menjadi profesi pelukis ini pastinya kita akan membuat lukisan yang menyenangkan dan visual. Cat dan mencampurkan cat. Palet ini biasanya terbuat dari kayu, keramik, plastik, atau bahan lainnya yang keras, yang tidak mudah bereaksi dan tidak berpori. Sangat jarang sekali seniman klasik menggunakan lukisan itu yang terkenal kembali. Cenderung pada masa ini, para artis itu lebih kepada media digital visual. Mendesain lewat digital. Bahkan sebenarnya saat ini yang melukis secara visual pun mendapat tantangan baru, adanya AI. Rekan-rekan kita yang sekarang seniman visual tersebut yang dulunya ramai di Twitter, mereka memutuskan untuk keluar dari Twitter karena ada ketentuan baru di Twitter yang menyatakan semua gambar yang diupload ke dalam Twitter boleh dipelajari oleh AI yang mereka miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelas 12-8 mengambil profesi sebagai fashion designer. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan. Nama saya Salsya Bilal Azhar. Nama saya Maya Damayanti. Nama saya Nasifa Aurel. Nama saya Vito Salman. Nama saya Nirmala Tiageta. Nama saya Farhanija Saputra. Yang pertama, karena rata-rata dari kami orang-orangnya kreatif, memiliki kreativitas yang tinggi, lalu memiliki kecintaan terhadap seni. Busana wanita, busana pria, busana anak, juga pengelolaan usaha di bidang busana gitu. Bagaimana cara mempromosikan? Bagaimana cara mempromosikan hasil karya kalian? Misalkan di sini sudah ada contoh kebaya ya. Nah, itu apa? Nah, itulah ya. Itu bagaimana untuk mempromosikannya ya. Contohnya teman saya itu sudah bisa masuk ke beberapa TV nasional dan jadi presenter, kemudian masuk ke instansi-instansi ya. Alhamdulillah semakin majunya usaha tersebut, alhasil perekonomiannya pun meningkat. Tapi tetap itu yang saya tanyakan tadi, bagaimana mempromosikannya dan modalnya seperti apa. Banyak koneksi jaringan terhadap mungkin orang periklanan supaya kita mudah gitu untuk mempromosikan model kita yang terbaru. Dari yang tadi ada peternak gitu ya, betul, sampai ini fashion designer. Betul banget. Sejauh ini kita profesinya ada di sektor non formal, begitu ya. Sangat vital juga untuk kehidupan kita. Masih banyak ya. Betul banget. 9 kelompok lagi gitu. Betul. It is capital authorized. It arises criminal. That is raises the judgment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk pertama-tama saya akan membahas mengenai cara gamblang nih. Forensik itu apa sih dan bagaimana seluk-beluk dari forensik itu sendiri. Padahal forensik itu, dokter forensik itu memiliki tugas yang cukup lebih PR, yang lebih rumit gitu. Dia memeriksa, menyelidiki, dan juga dia ini mengumpulkan segala bukti yang dimana buktinya bahkan sudah tidak lagi bernyawa gitu. Contohnya seperti ini. Oke Bapak dan Ibu, jurusan forensik ini tentunya merupakan salah satu jurusan yang diandali dan kerap dicari saat terjadinya suatu proses tindak kriminal ataupun bahkan pembunuhan. Tetapi Bapak dan Ibu, sebenarnya apa sih itu jurusan forensik dan bagaimana prospek kerja seorang dokter forensik dan bagaimana sih tempat menuntut ilmu pada jurusan forensik? Apakah dokter forensik itu berdiri sendiri atau di bawah naungan ID atau di bawah naungan kepolisian? Boleh saya bahas juga, rata-rata untuk forensik itu bakal bekerja sama dengan polisi. Tapi bisa juga dia bakal mau sendiri, bisa juga. Karena kalau misalkan forensik kan seperti yang aku bilang tadi, dia datang ke TKP untuk mengambil bukti-bukti. Nah, polisi kan bukti-bukti juga kan ujung-ujungnya. Nah, makanya biasanya bakal bekerja sama dengan polisi.
sebagai pekerja umum dan yang warna biru adalah sebagai supervisor. Oke, kita lanjut saja kepada materi kami. Pengembangan itu kegiatan rangka untuk pengelolaan dan pengusahaan jenis-jenis mineral yang berharga dari inti bumi. Prosesnya ini cukup kompleks, dimulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan atau pemurnian, pengembangan pemanfaatan. Kita tuh harus punya gelar sarjana teknik, mau itu geofisika, geologi, teknik sipil dan lainnya, itu kita harus punya. Nah, sembari kita menempuh pendidikan tersebut, kita dapat melakukan tes-tes bahasa Inggris, karena kan namanya tambang, kita pasti bekerja sama dengan negara-negara. Wabarakatuh. Yes, selamat pagi. Masih pada semangat ya kayaknya hari ini? Ya, pastinya semangat. Wah, ya. Semangat dong. Semangat banget. Nah, ternyata kita bakalan menjelaskan profesi guru ya, Bu Nurul ya. Betul. Dan juga di tengah-tengah kita sudah ada dewan juri yang sangat menjadi inspiratif dan menjadi figur kita. Boleh kita sapa dulu yuk. Halo Bu Yati, Pak Teddy, Pak Silvan, Pak Iwan dan Bu Nina. Selamat datang di stand kami. Yes, boleh Bu Nurul silakan. Nah, setahu aku PNS adalah pekerjaan yang tetap dan memiliki tunjangan. Nah, apa itu? Kayak contohnya kalau misalnya kita udah apa itu namanya? Oh, kalau misalnya kita udah pensiun, kita tetap digaji sama pemerintah. Apa yang bisa dilakukan ya, atau yang kalian bisa lakukan ketika kalian mempunyai cita-cita ingin jadi guru dan setiap hari kalian ketemu dengan guru-guru di kelas ya. Tadi kalau memang misalnya guru itu digugu dan ditiru, nah apakah ada hal yang memang masih kontraindikasi misalnya dengan yang seharusnya. Terus yang buat Bu Yati gitu ya, peran kami Bu ya sebagai murid di kelas itu harus yang namanya mentaati aturan gitu ya. Namanya guru kita udah tahu lah, gajinya kecil, tolong hormati, tolong apa ya, sangat kasih sayang, berikan kasih sayang kepada para guru. Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan Ibu sebagai seorang murid. Ya tadi sebagai apa, melatih gitu loh, mentaati peraturan, kemudian juga harus menjadi seorang murid yang berkarakter dan sangat baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke, jadi sebelumnya selamat siang ya, siang Bapak dan Ibu juri. Perkenalkan nama saya Serly dan juga rekan saya ada Iman, ada Elsha, ada Viola, Faris dan juga Nailah Putri. Nah, kenapa sih kita memilih profesi dairy farm atau peternakan susu sapi perah? Karena untuk latar belakangnya masyarakat Indonesia itu sendiri masih bergantung terhadap pengimporan susu di luar negeri. Maka dari itu profesi ini sangat penting terhadap kebutuhan susu yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dengan cara tidak hanya ketika kita menginginkan profesi untuk menjadi peternak susu sapi perah, kita nggak hanya belajar tentang mengenai bagaimana sih cara mengolah susu dengan benar, bagaimana cara menentukan pakan yang baik untuk sapi, untuk kualitas susu, daging, dan sapi itu sendiri. Di peternakannya karena berbondalkan pengetahuan dasarnya saja. Maka dari itu kebanyakan peternakan sapi perah di Indonesia seringnya diwariskan dari generasi ke generasi karena sang pewaris. Kedua sapi ini itu merupakan sapi impor dari beberapa negara. Yang pertama itu ada sapi yang paling besar atau sapi Friesian. Sapi Friesian ini memiliki kelebihan ketika sapinya mengeluarkan susu, dia bakal mengeluarkannya lebih banyak dibandingkan sapi yang paling kecil. Sedangkan sapi yang paling kecil atau sapi Jersey, dia meskipun susunya sedikit tetapi dia memiliki kelebihan, yaitu mulai dari segi rasanya lebih gurih dan juga lebih tinggi protein dibandingkan dengan sapi yang paling besar atau sapi Friesian. Pertanyaan Ibu adalah menurut analisis kalian kenapa gitu ya Indonesia yang luasnya luar biasa menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.500 sekian ribu,
kok masih ekspor sapi, impor sapi? Apa yang salah? Ya, itu impor sapi masih dilakukan. Itu saja barangkali pertanyaan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Farisi sebagai ABK juga. Dan di sini ada kapten kita atau bisa disebut juga nakoda, Kavi Salman. Kalau nakoda itu ciri khasnya stripnya itu ada 4 garisnya. Kita bakal mempresentasikan tentang struktur rancangan kapal yang kami buat. Mulai mungkin kita bakal menjelaskan tentang kenapa sih ujung kapal itu bentuknya kayak gini ya, runcing. Nah, jadi bentuknya runcing itu karena untuk membelah angin. Kan kalau kita analogikan bentuknya kotak atau bulat, itu anginnya pasti menghambat. Tapi karena bentuknya runcing, itu mempermudah untuk memotong angin. Kapal tersebut, nakoda ini tersebut tuh memiliki kewenangan untuk mengendarai si kapal tersebut. Kapal tersebut itu ada dari kapal kecil maupun kapal besar. Kapal kecil seperti kapal feri ataupun kapal supply. Ya seperti kalau kapal besarnya seperti kapal kargo ataupun kapal tanker lainnya gitu. Ibu pengen tanya, apa sih yang menjadi daya tarik kelompok ini kok menyodorkan profesi nahkoda? Oke. Oh, 100 jutanya. Mungkin ya. Benar yang kata Ibu bilang, kalau jadi nakoda itu emang udah resikonya berat ya, terus jauh dari keluarga, nggak ada waktu. Tapi kenapa kita membahas nakoda? Karena menurut kami sendiri di SMA 25 itu masih kurang edukasi tentang gimana sih sekolah pelayaran. Mungkin aku pede juga ketika orang di sini ditanya, mungkin tidak ada yang tahu tentang gimana sih pendidikan kepelayaran. Maka dari itu kita ingin membuat hal baru dan ingin mengedukasi anak di sini untuk tahu nih ternyata sekolah pelayaran tuh gini ya, dan jadi nakoda tuh gini. Langsung aja kita mulai. Jadi apa itu chef? Chef adalah sebuah profesi yang mengandalkan keahlian serta kreativitas dari hati. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang chef itu adalah pengembangan diri, karena bagi yang memasak yang ingin lanjut ke jenjang yang lebih lanjut, itu bisa mengikuti pelatihan yang untuk mengasah skill-skill mereka. Mengenai kekurangan profesi sebagai chef, lingkungan yang menuntut, maksudnya apa? Di dalam dapur itu bisa menjadi lingkungan yang panas, lembab, dan juga penuh resiko. Dan kita dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Kita harus ekstra berhati-hati karena dapur itu merupakan tempat yang penuh dengan resiko. Masuk ke poin berikutnya, yaitu dapur tempat yang sangat berisiko. Seperti chef, setiap hari itu dia memegang alat-alat yang tajam seperti pisau, parutan, blender, dan lain-lainnya. Kualifikasi seseorang untuk bisa disebut seorang chef itu seperti apa? Karena chef ini masih ambigu. Bahkan seorang chef Arnold dia bilang bahwa dirinya saya tidak pantas dibilang seorang chef karena dia tidak sesuai dengan kualifikasinya. Masih ambigu chef ini ketika seseorang mendapatkan gelar chef ini apakah dia harus sarjana perhotelan misalnya, apakah lulusan SMK perhotelan, atau tidak punya background pendidikan. Selama dia bisa memasak dengan luar biasa, dia mendapatkan gelar ini. Gelar ini bagaimana sih seseorang bisa mengaku saya chef? Oke, Bapak izin menjawab. Yang kayak tadi Chef Arnold mungkin ya. Chef Arnold mengatakan dirinya bahwa tidak pantas disebut seorang chef. Mungkin itu lebih ke opsional pendirinya saja. Jadi seseorang yang sudah memiliki sertifikat, misalnya ketika ikut pelatihan yang sudah diberikan sertifikat, itu sebenarnya sudah bisa disebut sebagai orang juru masak atau chef. Dr. Syahril, dan di sini ada Dr. Keisha, Dr. Fauzan, Dr. Salwa, dan juga ada Dr. Zebadia. Yang pertama nanti akan dijelaskan tentang dokter umum, terkait dokter umum oleh Dr. Fauzan. Boleh silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Jadi saya Dr. Fauzan ingin menjelaskan beberapa materi yang ada di sini. Ini materi yang ada di PPT kita. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, selanjutnya itu ada di latar belakang. Nah, latar belakang itu karena dorongan untuk membantu orang lain,
dan memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan masyarakat. Nah, selain itu, minat dalam ilmu kedokteran, pengalaman pribadi dengan kesehatan, dan juga keinginan untuk menghadapi tantangan juga berperan gitu. Ini nah, tuh, jadi proses mengidentifikasi masalah dan solusi dari perawatan gitu. Nah, mulainya tuh dari mencari informasi dan informasinya melalui wawancara dan pemeriksaan fisik, pengujian diagnostik, terus sama diskusi dengan dokter lain selanjutnya. Nah, selanjutnya informasi yang sudah diberikan ini akan dievaluasi dan akan diintegrasikan secara berkelanjutan. Nah, dengan metode hipotesis. Ibu mah ya, kalau Bu Yeti mah nanya siapa yang akan mau meninggal. Ibu mah gini, menyikapi perkembangan saat ini yang kemarin-kemarin heboh tuh, ada seorang dokter yang kemudian bunuh diri dari salah satu universitas terkenal. Nah, itu menurut kalian gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian di stand kelas 12.6. Sebelum saya memulai presentasinya, izinkan saya memberikan satu fakta tentang dunia fashion. Tahukah kalian bahwa Fustas Fashion berada di Paris, Prancis? Oleh sebab itu, izinkan saya dan kelompok saya berperkenalan menggunakan bahasa Prancis. Bonjour, je m'appelle Shiva. Je m'appelle Kinan. Je m'appelle Kalmelia. Je m'appelle Rifki. Je m'appelle Kafka. Je m'appelle Paduka Rijal. And we are kelompok desainer. Kali oleh Charles Frederick Kate di Inggris pada tahun 1849. Dalam satu dekade, karya Charles mulai dikenal di kancah internasional. Kan tentang tujuan seorang desainer. Nah, jadi tujuan utama seorang desainer itu untuk menciptakan karya seni yang fungsional dan estetis. Karena seorang desainer dapat menentukan waktu kerjanya sendiri. Misal dia ingin bekerja pagi hari, siang hari, atau mulai malam hari, atau ingin libur, dia tuh bisa menentukan jam kerjanya sendiri alias freelance lah. Saya pertanyaan dari Bapak, itu di dunia desainer atau fashion itu ada istilah catwalk. Ya. Pertanyaannya, kapan sih istilah catwalk itu mulai digaungkan dan kenapa? Dan mungkin nanti ada laki-laki ada perempuan bisa diperagakan seperti apa sih catwalk yang sebenarnya? Terima kasih. Gimana catwalk? Cara catwalk? Oke, sebenarnya Bapak catwalk tuh di dunia fashion tuh ada dua Bapak cara jalannya. Oh, awal mulanya. Itu awal mulanya pas ada 1988 kalau gak salah, itu tuh yang waktu Paris Fashion Week. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami. Kita ada penutupan nih bagi kita. Oke, 1, 2, 3. Salam seniman Indonesia. JavaScript, PHP, HTML dan masih banyak lagi. Disclaimer dulu Bapak Ibu, sampai sekarang bahasa pemrograman itu sudah semakin maju dan berkembang. Tetapi bagian perkembangan dari bahasa C++, bahasa pemrograman ini akan dijelaskan di bagian timeline yang ada di belakang. Jadi nanti ada bagiannya. Nah, selanjutnya, what are the job prospect of a programmer? Jadi prospek kerjanya ke depannya sebagai seorang programmer itu apa sih? Nah, prospek kerja programmer ini cukup menjanjikan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa sekarang itu zaman semakin maju, serba online, serba menggunakan HP. Jadi programmer ini diperlukan untuk membuat sistem yang ada di HP tersebut. Jadi aplikasi seorang programmer itu mencakup pendidikan di bidang ilmu teknologi dan komputer. Nah, banyak programmer yang memulai profesinya dengan mempelajari bahasa-bahasa pemrograman yang sangat simpel. Dan juga banyak programmer yang saat ini sedang mempelajari atau mencari tahu tentang teknologi apa
dan bahasa pemrograman apa yang akan datang di masa depan. Sudah 2 hari kita melaksanakan proyek ini dan saatnya kita menutup kegiatan ini. Baik, kepada Bapak Andrianus Nandar SPD selaku Wakasek Kurikulum untuk menutup kegiatan proyek Profil Pelajar Pancasila hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini menutup rangkaian kegiatan P5 mulai dari minggu lalu kelas 10 tanggal 11 kalau tidak salah ya. Tanggal 11 ya? Lupa. Baik, menutup rangkaian kegiatan P5 untuk kelas 10, 11, 12. Hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan P5 untuk kelas 12. Alhamdulillah sejauh ini sampai mau ditutupnya acara kegiatan berlangsung dengan aman, tenang, dan lancar. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan P5 ke-1 tahun ini. Terima kasih kepada seluruh panitia, Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu wali kelas juga, kemudian anak-anakku semuanya yang sudah mensukseskan kegiatan P5 kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapat keberkahan semuanya. Mudah-mudahan banyak sekali manfaatnya kita dapatkan, terutama berkaitan dengan nilai-nilai dari ke-6 profil pelajar Pancasila. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf apabila yang kita lakukan selama ini masih terdapat banyak kekurangan. Mudah-mudahan di proyek selanjutnya, di proyek kedua untuk kelas 10, 11, 12 kita bisa tingkatkan lagi. Dan dengan demikian secara resmi kegiatan ini kami tutup. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir kata kami ucapkan, saya Raditya Priyanka dan bersama rekan saya Bunaya Lembayung, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.